Saudara-saudari, pada hari ini tanggal 25 Januari, kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Nah, bacaan untuk hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 22. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.'
Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah dia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus itu? Dan bukankah dia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di jalan-jalan kota Yerusalem kelihatan orang berlari-lari dari waktu ke waktu guna menyelamatkan diri. Sementara ada sekelompok orang yang mengejar-ngejar mereka. Lalu mereka ditangkap dengan kekerasan dan dianiaya, kemudian dibunuh. Sumpah serapah, kata-kata menghina, dan ancaman-ancaman dari orang-orang yang mengejar itu bercampur dengan teriakan-teriakan kesakitan dan menyedihkan dari orang-orang yang menjadi korban teror. Pengejaran manusia oleh manusia ini terjadi atas umat Kristiani awal. Tak ada lagi tempat tersisa bagi para penganut ajaran baru ini, karena pengejaran dan penganiayaan tersebut terjadi siang dan malam untuk kurun waktu yang lama. Pemeran utama dari pengejaran dan teror yang berlangsung berkepanjangan ini ialah Saulus. Saulus dari Tarsus adalah seorang pengejar dan penganiaya orang-orang Kristiani yang tidak mengenal lelah. Dan dia memang mempunyai wewenang untuk melakukan pengejaran berdasarkan kuasa dari lembaga keagamaan Yahudi tertinggi di Yerusalem. Semuanya itu demi Allah yang disembah oleh Saulus ini. Lalu saudara-saudari, pada suatu hari secara dramatis dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mendengar sendiri Yesus berbicara kepadanya di jalan menuju kota Damsyik. Dalam keadaan rebah ke tanah, Saulus mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara-saudari, setelah peristiwa itu tidak ada lagi yang sama bagi dan tentang Saulus. Ia berubah, atau lebih tepatnya
dia diubah. Dia mengalami revolusi batin. Sebelum peristiwa itu hatinya dipenuhi dengan kebencian luar biasa terhadap para pengikut jalan Tuhan. Namun setelah peristiwa itu dia menjadi pewarta kabar baik Yesus Kristus kelas wahid, nyaris tidak tertandingi. Ia menjadi seorang penginjil sejati. Namanya bukan lagi Saulus, tetapi Paulus. Saudara-saudariku, Paulus menjadi sebuah bejana rahmat yang besar dan merupakan salah satu orang kudus gereja yang paling mengemuka. Namun demikian, Paulus tidak pernah mengedepankan peranan dirinya sendiri dalam transformasi pribadinya. Paulus sangat mengetahui bahwa dia berhutang segalanya kepada belas kasih dan pengampunan mutlak dari Allah. Paulus tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu dan bagaimana Allah telah menyelamatkannya. Saudara-saudariku, pada pesta perayaan pertobatan Santo Paulus hari ini 25 Januari, kita diajak untuk merayakan pertobatan hidup kita juga. Pengalaman Paulus itu melukiskan bahwa pertobatan merupakan momen di mana seseorang meninggalkan cara hidup lamanya yang salah dan tidak membawa berkat bagi kemajuan hidup diri dan sesama, lalu berpaling total memasuki cara hidup baru yang mengandalkan bimbingan Kristus. Rahmat dan belas kasih Allah yang telah mentransformasikan teroris dari Tarsus menjadi pahlawan agung gereja itu masih bekerja, bahkan pada hari ini juga. Hal itu disebabkan karena semua pertobatan, baik yang cepat dan dramatis atau yang bertahap, adalah karya Allah. Dan Allah tidak pernah berubah. Nah, apabila Yesus dapat mengubah secara radikal seorang musuh gereja yang begitu membenci umatnya, pikirkanlah apa yang dapat dilakukannya dalam diri kita. Orang-orang yang sudah menjadi anggota tubuhnya dan telah dibersihkan oleh air baptisan. Allah ingin agar kita sepenuhnya hidup dalam roh-Nya. Dia ingin memenuhi diri kita dengan kehidupannya sendiri, sehingga secara alami kita dapat memanifestasikan sukacita karena mengenal Yesus secara pribadi dan menunjukkan kepada orang lain vitalitas dari kehidupannya. Dengan demikian, saudara-saudari, kita masing-masing mampu mengenal Yesus sedalam Paulus mengenalnya dan mengalami kehidupan dan kuasanya. Yesus yang sama yang telah menyentuh Saulus secara pribadi pada saat ini pun siap dan mampu
mentransformasikan diri kita masing-masing, membakar kita dengan api kasih-Nya. Kunci untuk menerima lebih mendalam lagi Tuhan Yesus dan kuasa kehidupannya adalah rasa haus serta lapar akan Dia. Sederhananya, memohon terus kepadanya, memohon lagi dan lagi. Di segala zaman tidak terhitung banyaknya orang Kristiani yang dapat memberi kesaksian bahwa mereka pernah berjumpa dengan Yesus dalam suatu cara yang unik, cara yang baru, cara yang penuh kuasa. Hidup mereka berubah atau diubah secara dramatis. Seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Banyak dari mereka seperti Saulus ditransformasikan secara radikal dan diberdayakan untuk salah satu peran pelayanan sebagai bagian dari misi tubuh Kristus. Kuasa dari Tuhan yang bangkit ini tersedia bagi kita masing-masing. Marilah saudara-saudari kita menghaturkan permohonan kepadanya agar menyentuh kita secara segar. Sehingga dengan demikian kita pun akan berubah menjadi seorang manusia baru. Percayalah, Yesus dapat melakukannya. God bless you.